Keluarga Bisesar merupakan imigran asal Guyana yang berimigrasi ke Kanada tahun 1980-an. Mereka terdiri dari sang suami Chandraban, sang istri Jasmati, dan 4 anak Naren, Chandrawati, Rohini, dan si bungsu Mahesh. Di Kanada, mereka menetap di Toronto, kota terbesar. Untuk menunjang perekonomian keluarga, pasangan Bisesar membuka sebuah toko pakaian tak jauh dari rumah mereka yang sederhana. Selain bersekolah, anak-anak keluarga Bisesar diminta membantu orang tua bekerja di toko milik mereka, termasuk Rohini. Sama seperti kebanyakan orang tua imigran lainnya, Chandraban dan sang istri Jasmati menerapkan disiplin pada anak-anaknya dan juga menanamkan nilai-nilai agama Hindu yang kuat. Mungkin karena disiplin orang tua yang keras, pada masa remajanya Rohini pernah kabur dari rumah. Ketika dia akhirnya kembali ke rumah, ayahnya yang galau melihat kelakuan anak perempuannya itu membawa Rohini ke seorang tabib Hindu. Rohini menjalani ritual penyucian dengan memakai darah ayam. Selulus SMA tahun 93, Rohini melanjutkan studi ke University of Toronto Scarborough di bidang sains. Rohini mahasiswa cerdas, selulus kuliah dia langsung diterima bekerja di Departemen Matematika York University dan kemudian bekerja di bidang komputer. Atasannya menilai Rohini Bisesar adalah pegawai yang baik, cepat belajar dan merupakan problem solver. Sambil bekerja, Rohini berhasil menggondol gelar master dari York University pada tahun 2007. Pada usia 28 tahun, Rohini akhirnya memutuskan keluar dari rumah orang tuanya. Sebenarnya di Kanada ini adalah usia yang sangat lanjut untuk keluar dari rumah orang tua dan menjadi independen. Terlebih Rohini sudah bekerja dan punya income sendiri. Tapi tentu semuanya tak terlepas dari tradisi dan nilai-nilai yang dianut keluarga asal Guyana itu. Sebab itulah orang tuanya kaget saat tahu Rohini memutuskan hidup mandiri. Wanita itu pindah ke sebuah apartemen dengan seorang teman perempuannya. Ayahnya bahkan sempat curiga dan bertanya, "Kau lesbian ya?" Rohini Bisesar punya ambisi besar. Dia ingin sukses seperti kakak perempuannya Chandrawati yang saat itu telah menduduki posisi bergengsi di sebuah bank di New York City, Amerika. Dengan gelar MBA dan IPK tinggi, Rohini diterima bekerja di Kronos Capital Markets, sebuah firma investasi. Di sana dia menangani riset investasi di bidang pertambangan. Saat itu jugalah Rohini bertemu seorang pemuda bernama Jeffrey yang berusia 5 tahun lebih muda darinya. Jeffrey pemuda yang belum mapan, kerja serabutan dan masih tinggal dengan orang tuanya. Begitu berpacaran, keduanya memutuskan tinggal bersama. Rohini sebagai tulang punggung karena dia sudah bekerja, sementara si pacar melanjutkan kuliah. Rohini kemudian pindah kerja ke firma investasi lain. Di firma investasi biasanya pekerjaan berat, persaingan keras. 100 jam kerja per minggu sudah hal biasa, apalagi untuk pegawai junior seperti Rohini. Setiap hari dia masuk pukul 8 pagi dan pulang paling cepat pukul 7 malam. Kondisi ini bikin Rohini stres, dia mulai sering bolos kerja. Kepada sang pacar Jeffrey dia mengeluh, bosnya terlalu mengatur. Tapi lain lagi pendapat bosnya, menurut sang bos, Rohini lah yang bermasalah. Secara emosional dia rapuh, saat beban pekerjaan berat dia tak mampu menghadapinya dan malah menghilang begitu saja. Setiap minggunya Rohini kerap tidak masuk kerja 1 atau 2 hari. Mudah ditebak, cuma 4 bulan Rohini bekerja di firma itu sebab pada akhirnya dia dipecat. Setelah dipecat, Rohini mendapat pekerjaan lagi, tapi cuma sebentar. Lagi-lagi dia dipecat karena atasan merasa kinerjanya kurang memuaskan. Rohini bingung, dia cerdas, punya gelar MBA, selama kuliah nilai-nilainya bagus, lalu mengapa dia terus-menerus dipecat? Selanjutnya, selama 2 tahun ke depan, Rohini menganggur. Dia sibuk mencari pekerjaan ke sana kemari, tapi gagal. Lagi-lagi dia galau. Dengan gelar MBA dan nilai yang baik serta pengalaman kerja, mengapa tak satu pun perusahaan mau menerimanya? Apakah saat di interview dia tidak meyakinkan? Rohini berusaha semakin keras. Dia ikut networking macam-macam, bertemu dengan berbagai orang, siapa tahu dengan cara itu dia bisa memperoleh koneksi dan pekerjaan. Tapi lagi-lagi hasilnya nihil. Sejak Rohini menganggur, pengeluaran terus berjalan tapi pemasukan tidak ada. Akibatnya dia dan Jeffrey terlilit hutang kartu kredit. Rohini mulai mengencangkan ikat pinggang, mengirit sedemikian rupa. Dia semakin gencar membaca berita dan mengumpulkan serta menganalisa data finansial hingga larut malam untuk mengasah ilmunya.
Akhirnya, kerja keras Rohini Bisesar berbuah manis. Pada 2010 dia diterima bekerja di GMP Securities, sebuah firma investasi khusus di sektor komoditi dan pertambangan. Agar lebih dekat dengan kantor, Rohini dan pacarnya pun pindah ke sebuah apartemen di pusat kota. Namun lagi-lagi, pekerjaan di firma investasi bukan pekerjaan mudah dan santai. Setiap hari Rohini masuk kerja pukul 6.30 pagi dan pulang di atas pukul 10 malam. Rohini hidup hemat, tidak suka clubbing atau makan di restoran, juga jarang shopping dan membeli pakaian baru. Sayangnya, kejadian dulu terulang lagi. Rohini kesulitan dalam pekerjaannya dan tak punya teman di kantor. Kepada Jeffrey, sang pacar, dia mengeluh rekan-rekannya di kantor berkomplot menjatuhkan dirinya. Sampai-sampai dia memasang kamera pengintai kecil di mejanya untuk mengetahui adakah orang yang memakai komputernya atau mengambil barang-barangnya saat dia tidak di tempat. Rohini mulai paranoid. Hanya 7 bulan Rohini bertahan di perusahaannya itu dan lagi-lagi dia dipecat. Sepanjang hari, Rohini kembali tinggal di apartemen, mencoba menganalisa data dan mencari pekerjaan lewat internet. Hal-hal lain mulai terbengkalai, apartemennya berantakan, buku-buku berserakan, pakaian kotor bertumpuk, piring dan gelas tidak dicuci. Jeffrey menyarankan agar Rohini mencari posisi yang lebih rendah agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Tapi Rohini sudah memiliki target tersendiri. Entah apa yang berkecamuk di benaknya, tapi dia yakin mantan atasannya telah berkonspirasi untuk menghalang-halangi dirinya mendapatkan pekerjaan. Pada musim semi 2012, Rohini telah menganggur lebih setahun. Wanita itu sempat melontarkan pertanyaan-pertanyaan aneh pada pacarnya seperti, mungkinkah mengendalikan pikiran seseorang lewat nanoteknologi? Meski Jeffrey sempat heran mendengar pemikiran pacarnya itu, tapi dia tak mengusutnya lebih lanjut. Karena income tak ada, keuangan semakin menipis, Rohini dan pacarnya kembali terlilit hutang kartu kredit hingga $60.000. Tapi untunglah tak lama kemudian Rohini diminta oleh sebuah firma investasi kecil untuk membuat analisa keuangan tentang sebuah farmasi. Pada saat yang sama, Jeffrey juga diterima bekerja di sebuah bank. Semangat Rohini membuncah mendapatkan job. Dia bekerja siang malam membuat laporan itu dan minta Jeffrey memeriksanya. Ketika melihat laporan itu, Jeffrey tertegun karena semua analisa dan hitung-hitungan yang dibuat Rohini kacau. Saat diberitahu tentang hal itu, Rohini tidak terima dan menganggap pekerjaannya benar. Sejak saat itulah hubungan keduanya mulai renggang. Tidak ada lagi kecocokan di antara mereka. Rohini semakin sibuk dengan analisa datanya, begitupun Jeffrey sibuk dengan pekerjaannya di bank. Hal itu terus berlangsung hingga akhirnya Jeffrey mengatakan dia ingin berpisah. Rohini mengamuk, histeris, dan berteriak menyumpahi Jeffrey. Tapi dia tak punya pilihan lain dan memutuskan kembali ke rumah orang tuanya. Usia sudah 30-an, pengangguran, masih tinggal di rumah orang tua yang ujung-ujungnya harus menuruti aturan orang tua. Pukul 10 malam kau harus sudah di rumah, begitu perintah orang tuanya. Hidup Rohini semakin kacau. Orang tuanya yang khawatir melihat kondisi anak perempuannya itu minta tolong Jeffrey untuk membujuk agar Rohini mau berobat ke dokter atau berkonsultasi ke psikiater. Tapi Rohini menolak dan kondisi pun bertambah buruk. Pada bulan Maret 2014, Rohini yang bertubuh mungil dengan tinggi hanya sekitar 150 cm itu mengamuk. Dia mengancam akan membakar rumah orang tuanya, lalu dia mendorong ibunya dan merusak pintu. Ketakutan, kedua orang tuanya segera memanggil polisi yang kemudian membawa Rohini ke rumah sakit sebab dianggap membahayakan orang lain dan dirinya sendiri. Menurut diagnosa dokter, Rohini menderita gangguan jiwa skizofrenia. Ternyata sejak awal tahun 2012, Rohini mulai mendengar suara-suara di kepalanya. Salah satunya adalah suara seorang pria kulit putih yang menjabat sebagai bisnis eksekutif yang memerintahkannya melakukan hal-hal buruk. Setelah memakan obat antipsikotik secara teratur, kondisi Rohini pun perlahan membaik. Sekeluar dari rumah sakit, Rohini tinggal dengan sepupunya tak jauh dari rumah orang tuanya. Dia bahkan berhasil mendapat pekerjaan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang investasi saham. Awalnya semua berjalan lancar. Tapi sayangnya Rohini tidak suka efek samping pengobatannya. Hal itu memang kerap dialami penderita gangguan mental. Efek samping obat antipsikotik beragam, bisa membuat mereka mengantuk, limbung, tidak bisa berpikir jelas dan berkonsentrasi. Hal ini juga yang dialami Rohini sehingga dia menghentikan pengobatannya.
Orang tuanya memintanya untuk berobat lagi, tapi Rohini menolak. Untuk memaksanya, orang tuanya tak bisa karena kondisi Rohini belum sampai pada tahap di mana negara bisa memaksanya dirawat di bangsal psikiatris atau rumah sakit jiwa. Pada musim gugur 2015, kurang lebih 18 bulan setelah dirawat di rumah sakit jiwa, Rohini mulai tinggal berpindah-pindah dari rumah teman yang satu ke rumah teman yang lain. Dia sudah keluar dari pekerjaannya yang terakhir dan kini menganggur. Rohini mulai sering berkeliaran di kawasan distrik finansial Toronto. Dia kerap mengunjungi sebuah restoran mahal di Wellington Street, duduk di bar dan sibuk di depan laptopnya dengan penampilan pekerja, rok dan blazer dengan makeup yang rapi. Di restoran itu dia tidak pernah memesan apa-apa, bahkan tak memesan minuman. Dia membawa snack sendiri, tapi pihak restoran membiarkannya saja. Rohini juga sering nongkrong di Starbucks dengan penampilan orang kantoran. Terkadang dia sampai tertidur di sana. Wanita itu sering mendekati orang-orang yang sedang antri membeli kopi dan membagi-bagikan kartu namanya. Tak cuma itu, Rohini juga rutin berkunjung ke sebuah gym di kawasan distrik finansial dan berjam-jam menghabiskan waktu di ruang ganti, bisa sampai 5 hingga 8 jam sehari. Di sana dia mencuci dan menata rambutnya dan merias wajahnya. Tak seorang pun tahu kondisi mental Rohini sudah sampai pada tahap paling parah. Pada 11 Desember 2015 pukul 8 pagi, seorang wanita bernama Rosemary Junor tiba di tempat kerjanya Medcan, sebuah klinik kesehatan yang berlokasi di kawasan distrik finansial. Kemudian pada pukul 2.35 siang, dia mengunjungi toko obat Shoppers Drug Mart yang berlokasi di Path atau terowongan bawah tanah bagi pejalan kaki yang dilengkapi pertokoan di kiri kanannya. Saat sampai di toko obat itu, tiba-tiba seseorang menikam dadanya dengan sebilah sajam. Rosemary menjerit dan minta tolong. Kejadian itu begitu cepat, tidak sampai 1 menit. Si pelaku menaruh sajam di counter kosmetik dan dengan tenang berlalu, sementara orang-orang mengerumuni Rosemary. 911 segera dihubungi dan Rosemary dibawa ke rumah sakit. Saat berada di ambulans, petugas menanyainya, "Siapa yang melakukan ini padamu?" Rose menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu dia tak sadarkan diri. Hari-hari selanjutnya Rosemary berada dalam kondisi koma. Pada hari kelima setelah kejadian naas yang menimpanya itu, keluarga Rose sepakat untuk mencabut selang di tubuh Rose. Pada 15 Desember 2015 di usia 28 tahun, Rose dinyatakan meninggal dunia. Sementara itu polisi telah turun tangan mencari pelaku. Rekaman CCTV menunjukkan pelakunya adalah seorang wanita mungil berpakaian rapi. Rekaman itu disebarluaskan ke berbagai media. Informasi tentang wanita itu pun berhasil diperoleh aparat. Polisi segera melakukan pencarian besar-besaran di seluruh kota dan wanita itu akhirnya ditemukan dan ditangkap pada 15 Desember 2015 tepat pada hari kematian Rosemary Junor. Wanita itu adalah Rohini Bisesar. Sebelum dirinya ditangkap, Rohini sempat mengirim email kepada seorang teman. Isi emailnya, "Aku butuh bicara dengan seorang ahli di bidang artificial intelligence, militer atau pemerintah. Aku ingin menjelaskan sesuatu yang sangat mengganggu. Aku mengatakan yang sebenarnya, aku adalah orang baik." Rohini juga mengirim email kepada surat kabar National Post. "Sesuatu telah terjadi padaku dan ini bukanlah diriku yang sebenarnya dan aku ingin tahu siapa yang melakukan ini dan mengapa ini terjadi. Maafkan aku atas insiden itu. Aku merasa perlu melakukan sesuatu yang ekstrim untuk melihat akibatnya. Biasanya aku tidak melakukan hal seperti itu." Rohini Bisesar didakwa melakukan pembunuhan tingkat kedua atau pembunuhan tidak berencana terhadap Rosemary Junor. Setelah ditangkap, Rohini menolak menjalani pengobatan. Dibutuhkan berkali-kali surat perintah pengadilan hingga akhirnya dia takluk dan bersedia menjalani pengobatan. Dia harus memakan 3 obat antipsikotik. Begitu kondisinya membaik, sidang pun digelar. Di persidangan dijelaskan Rohini Bisesar dan korban Rosemary Junor tidak saling mengenal. Dr. Ian Swayze yang merawat Rohini mengatakan Rohini mengaku tidak bersalah. Dia yakin dirinya dikendalikan perangkat nanoteknologi. Tubuhnya telah dibajak untuk melakukan kejahatan. Rohini yakin Rosemary masih hidup. Wanita itu hanya sedang dalam persembunyian di suatu tempat. Menurut sang dokter, Rohini menderita skizofrenia dan dia tidak tahu membunuh adalah salah secara hukum dan moral. Rohini adalah korban dari penyakitnya.
Penjelasan Dr. Ian didukung oleh psikiater forensik lainnya. Kondisi Rohini yang tidak ditangani dengan baik membuatnya menderita gangguan jiwa parah, ditandai dengan halusinasi dan delusi parah yang terwujud lewat suara-suara yang memerintahkannya untuk menyakiti orang lain. Selama di persidangan, Rohini tampil tanpa emosi. Pada 2018, pengadilan memutuskan Rohini tidak bersalah karena dia mengidap gangguan jiwa sehingga tidak bisa mempertanggungjawabkan aksinya. Rohini harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Keluarga Rosemary Junior kecewa. Mereka mengatakan tidak ada keadilan bagi Rosemary. Pada awal 2019, Rohini dirawat di Pusat Adiksi dan Kesehatan Mental Toronto. Dia tetap menyangkal telah membunuh Rosemary Junior. Regimen pengobatan terus dilakukan padanya dengan ketat. Kemudian pada Mei 2020, kondisi Rohini dianggap membaik sehingga dia diberikan kebebasan lebih luas dan diizinkan mulai kembali hidup di tengah masyarakat dengan pendampingan. Keputusan selanjutnya akan dipertimbangkan lagi apakah Rohini bisa sepenuhnya bebas hidup di tengah masyarakat. Kasus ini cukup menyita perhatian publik Kanada. Pertama, karena membuktikan betapa rentan hidup manusia. Rosemary Junior yang baru saja menikah dan sedang melakukan urusannya, tiba-tiba saja diserang seseorang yang tidak dikenalnya hingga meninggal dunia. Kepada polisi yang kemudian menangkapnya, Rohini sempat mengaku dia menyerang Rosemary karena tinggi mereka sama, hal yang membuat polisi tertegun. Kedua, penyakit jiwa tidak memandang gender, usia, pendidikan, dan status sosial. Orang-orang seperti tidak menyangka, bahkan teman-teman Rohini tidak percaya wanita itu bisa melakukan hal keji. Mereka mengenal Rohini sebagai wanita kalem, cerdas, dan berpendidikan tinggi. Sang mantan pacar mengatakan Rohini mirip John Nash, seorang ahli matematika Amerika dan penderita skizofrenia yang kisah hidupnya diangkat dalam film A Beautiful Mind. Apakah kalian punya pengalaman yang berhubungan dengan gangguan jiwa? Share pengalaman kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.